Malam itu di Balom Hotel Mandarin Oriental Jakarta yang megah, cahaya kristal chandelier memantul indah di lantai marmer mengkilap, semua mata tertuju pada kami berdua seolah dunia hanya milik kami. Tunanganku Dika tiba-tiba menarik tangannya dari genggaman saya dengan kasar dan mengambil mikrofon dari tangan Mj. Suaranya lantang tapi jelas gemetar ketika berkata, "Semua undangan yang terhormat, ini semua salah paham besar. Rian hanyalah teman bisnis dan sahabat lama saya, bukan apa-apa seperti yang kalian bayangkan." Kata-kata itu seperti petir menyambar dada saya, rasa malu membakar wajah hingga telinga saya panas, sementara tamu-tamu yang jumlahnya sekitar 50 orang, teman kantor, rekan bisnis, bahkan beberapa kerabat jauh Dika yang datang tanpa diundang, mulai berbisik-bisik dan menatap saya dengan pandangan campur aduk antara kaget dan mengejek. Saya berdiri membeku di sana, jas hitam yang saya pilih dengan hati-hati malam ini terasa berat seperti beban dunia, tangan saya dingin dan berkeringat. 4 tahun kami sembunyikan hubungan ini dengan sangat hati-hati, bertemu diam-diam di apartemen kecil saya di Kemang, merayakan ulang tahun tanpa Oto, merencanakan masa depan dalam bisikan malam. Pesta tunangan ini seharusnya menjadi momen rahasia kami untuk mengikat janji di depan orang-orang terdekat, tapi sekarang semuanya hancur karena ketakutan Dika pada keluarganya yang konservatif dari Surabaya. Tanpa berpikir dua kali, saya melangkah maju, merebut mikrofon dari tangan Dika yang terkejut, dan suara saya keluar tegas meski hati berdegup kencang. "Tidak, Dika. Cukup sudah berbohong selama ini. Malam ini saya ingin semua tahu yang sebenarnya. Saya mencintai Dika sebagai pasangan hidup saya, sebagai pria yang saya pilih untuk selamanya. Kami sudah bersama 4 tahun dan ini bukan salah paham. Ini cinta kami yang sejati." Ruangan langsung hening total selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, lalu meledak dengan gumaman kaget yang semakin keras. Beberapa teman dekat kami seperti Andi dan Sinta yang tahu rahasia kami bertepuk tangan pelan untuk mendukung, tapi sebagian besar tamu, terutama Paman Dika yang tiba-tiba muncul dari pintu masuk dengan wajah merah padam, langsung berdiri dan berteriak, "Ini tidak bisa diterima. Keluarga Wijaya tidak pernah seperti ini, tidak ada tempat untuk hal semacam ini di tengah kita." Dika menatap saya dengan mata lebar penuh keterkejutan dan kemarahan yang bercampur ketakutan, bibirnya bergetar tapi tidak ada kata yang keluar. Saya merasa napas saya pendek, tapi ada gelombang kekuatan baru yang muncul dari dalam jiwa, rasa lelah yang sudah bertahun-tahun menumpuk karena selalu bersembunyi, selalu takut kehilangan pekerjaan sebagai kreatif direktur di agensi iklan besar. Takut kehilangan kasih sayang keluarga saya di Yogyakarta yang masih mengharapkan saya menikah dengan perempuan. Malam ini, di usia 28 tahun, saya memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Keputusan ini membuat Dika benar-benar syok, wajahnya memucat seperti kertas, tangannya mencengkeram lengan jasnya sendiri seolah dunia runtuh di depannya. Pesta yang seharusnya penuh tawa dan musik romantis berubah menjadi kekacauan total. Saya turun dari panggung dengan kepala tegak meski air mata mulai mengalir di pipi, melewati kerumunan tamu yang menatap saya seolah saya makhluk asing. Di luar ballroom, udara malam Jakarta yang lembab dan panas menyambut saya seperti pelukan dingin, hujan gerimis mulai turun pelan menyamarkan air mata saya. Ponsel di saku saya bergetar tanpa henti, pesan masuk dari teman-teman yang mendukung, tapi juga panggilan dari ibu saya yang entah bagaimana sudah mendengar kabar. Saya naik taksi sendirian kembali ke apartemen kecil di Kemang, duduk di kursi belakang sambil memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, hati saya campur aduk antara lega dan ketakutan luar biasa. Apakah ini benar? Apakah keberanian ini akan menghancurkan segalanya yang saya bangun? Tapi di dalam hati, saya tahu saya tidak bisa mundur lagi. Malam itu saya tidur dengan gelisah, mimpi buruk tentang wajah Dika yang terluka dan suara pamannya yang marah bergantian datang. Keesokan paginya, berita sudah menyebar cepat di kalangan profesional Jakarta lewat grup chat dan media sosial.
Beberapa rekan kantor mengirim pesan dukungan, tapi banyak juga yang diam atau bahkan unfollow. Saya duduk di balkon apartemen, secangkir kopi hitam di tangan, memandang gedung-gedung tinggi yang biasanya membuat saya bangga sebagai anak desa yang sukses di ibu kota, tapi sekarang terasa asing. Dika belum menghubungi saya sama sekali, dan itu lebih menyakitkan daripada hinaan semalam. Saya mulai merenung tentang perjalanan kami dari awal, pertemuan pertama di kampus Universitas Indonesia saat orientasi mahasiswa baru, tatapan mata yang saling mengerti tanpa kata, malam-malam rahasia di kosan kecil. Semua itu kini terbuka, dan saya harus siap menghadapi konsekuensinya. Pagi itu telepon dari ibu saya di Yogyakarta datang lebih awal dari biasanya. Suaranya bergetar penuh kekhawatiran dan kebingungan. "Rian, apa yang terjadi nak? Teman-temanmu menelepon ibu semalam, katanya kamu. Kamu mengatakan hal-hal aneh di pesta. Apa benar kamu dan Dika?" Saya menelan ludah, duduk di tepi tempat tidur sambil memegang ponsel erat, mencoba menjelaskan dengan suara yang saya usahakan tetap tenang meski dada sesak. "Ibu, ini benar. Saya mencintai Dika dan dia mencintai saya. Saya tidak bisa bohong lagi, Bu. Saya sudah lelah hidup pura-pura." Ibu diam lama, lalu menangis pelan, "Tapi bagaimana dengan keluarga, nak? Ayahmu. Dia tidak akan terima. Kita orang Jawa biasa, nak, harapan kami hanya melihat kamu bahagia dengan istri dan cucu." Percakapan itu meninggalkan luka baru di hati saya, tapi juga menguatkan tekad. Saya tidak bisa kembali ke kehidupan lama. Siang harinya Dika datang ke apartemen saya tanpa pemberitahuan, wajahnya kusut, mata merah seperti tidak tidur semalaman. Dia masuk langsung tanpa salam, suaranya rendah tapi penuh amarah. "Kenapa kamu lakukan itu, Rian? Kamu tahu keluargaku, bisnis ayahku bisa hancur kalau ini tersebar luas. Kamu egois. Selama ini aku selalu melindungi kita berdua, tapi kamu malah meledak di depan semua orang." Saya berdiri menghadapnya, suara saya tenang tapi tegas, "Melindungi. Dengan cara menyangkal saya di depan umum. Itu bukan cinta, Dika. Itu ketakutan. Saya memilih kejujuran meski harus kehilangan segalanya." Pertengkaran kami berlangsung hampir 1 jam, penuh air mata dan kata-kata yang menusuk, tapi di akhir Dika pergi sambil membanting pintu, meninggalkan saya sendirian dengan rasa hampa yang dalam. Di kantor esok harinya, suasana sudah berbeda. Bos saya memanggil saya ke ruangan, wajahnya serius. "Rian, kamu tahu reputasi agensi ini. Klien konserati mulai bertanya. Saya tidak memecatmu, tapi mungkin lebih baik kamu ambil cuti panjang dulu." Kata-kata itu seperti tamparan kedua, tapi saya angguk saja, mengerti bahwa di Indonesia ini, meski Jakarta terlihat modern, prasangka masih kuat. Saya pulang lebih awal, berkemas tas besar, membeli tiket pesawat ke Bali malam itu juga. Saya butuh ruang untuk bernapas, untuk memahami siapa saya sebenarnya tanpa bayang-bayang Dika atau keluarga. Di Bandara Soekarno-Hatta, saya duduk sendirian di gerai kopi, memandang orang-orang yang lalu lalang, banyak pasangan heteroseksual yang terlihat bahagia tanpa beban. Apakah saya akan pernah seperti itu? Pesawat lepas landas di malam hari, lampu Jakarta mengecil di bawah, dan saya merasa seperti burung yang baru belajar terbang meski sayapnya masih lemah. Di Denpasar, udara Bali yang segar menyambut saya, angin laut membawa harapan baru. Saya menyewa ila kecil di Ubud, jauh dari keramaian kota, dan malam pertama saya habiskan di teras sambil mendengarkan suara jangkrik, memikirkan semua pilihan yang sudah saya buat. Keputusan malam pesta itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang mencari diri. Di Bali, hari-hari berlalu pelan tapi penuh renungan. Saya bertemu dengan Made, seorang aktivis komunitas lokal yang kebetulan mengadakan diskusi kecil di Kai Ubud. Dia mendengarkan cerita saya dengan sabar, matanya penuh pengertian. "Banyak dari kita yang melalui ini, Rian. Tekanan keluarga, masyarakat, agama, semua berat.
Tapi keberanianmu malam itu adalah langkah besar. Pertemuan itu membuka mata saya tentang jaringan dukungan yang selama ini saya abaikan. Saya mulai ikut kegiatan sukarela, membantu anak-anak muda yang juga sedang berjuang dengan identitas mereka, dan perlahan rasa kesepian mulai berkurang. Flashback masa kecil di Yogyakarta sering datang, ayah yang selalu bilang laki-laki harus kuat, tidak boleh lemah, ibu yang diam-diam menyayangi saya apa adanya. Saya menelepon ibu lagi, kali ini lebih tenang, dan dia mulai bertanya pelan tentang perasaan saya, meski ayah masih belum mau bicara. Dika mengirim pesan singkat suatu malam, aku masih syok, tapi aku merindukanmu. Saya tidak balas langsung, butuh waktu untuk memproses. Di tengah perjalanan ini, saya sadar bahwa pertumbuhan bukan hanya tentang keluar dari lemari, tapi tentang menerima diri tanpa perlu persetujuan semua orang. Saya mulai menulis jurnal setiap malam, menuangkan semua konflik internal, rasa bersalah karena menyakiti Dika, rasa bangga karena akhirnya jujur. Suatu sore di pantai Seminyak, saya duduk sendirian memandang ombak, dan untuk pertama kali merasa damai. Tapi tantangan datang lagi saat berita dari Jakarta. Ayah Dika memutuskan bisnis kerjasama dengan agensi saya, dan rekan kerja lama saya mulai menjauh karena takut terlibat. Saya menelepon Andi, teman terbaik saya, dan dia datang ke Bali untuk menemani, membawa cerita dukungan dari komunitas Jakarta. Kamu tidak sendirian, bro, katanya sambil memeluk saya. Hari-hari di Bali mengajarkan saya tentang ketabahan, tentang bagaimana cinta sejati harus dimulai dari mencintai diri sendiri dulu. Kembali ke Jakarta setelah 2 bulan di Bali terasa seperti ujian baru. Saya memutuskan untuk resign dari agensi, meski itu berarti kehilangan gaji stabil yang selama ini menjadi sandaran. Saya membuka usaha kecil konsultan kreatif dari rumah, fokus pada klien yang lebih terbuka. Konfrontasi dengan keluarga terjadi saat saya pulang ke Yogyakarta untuk Lebaran. Ayah duduk di ruang tamu dengan wajah keras, kamu sudah gila, Rian. Apa kata tetangga? Apa kata agama? Saya menjawab dengan suara pelan tapi mantap, menceritakan perjalanan saya, rasa sakit yang selama ini saya pendam. Ibu memeluk saya sambil menangis, ibu sayang kamu apa adanya, nak. Itu adalah titik awal penerimaan pelan. Dika muncul tiba-tiba di depan rumah orang tua saya, wajahnya lelah, aku salah, Rian. Aku takut, tapi sekarang aku lihat kamu berubah, lebih kuat. Kami bicara panjang, ada air mata, ada tapi saya tahu kami tidak bisa kembali seperti dulu. Cinta kami sudah berubah bentuk menjadi pelajaran. Saya mulai membantu komunitas di Jakarta, mengadakan diskusi online tentang kesehatan mental bagi pria gay di Indonesia. Setiap cerita yang saya dengar mengingatkan saya pada perjalanan sendiri, krisis identitas, tekanan pernikahan paksa, pengkhianatan teman. Saya bertemu dengan seorang pria bernama Arya di salah satu acara, bukan untuk romansa cepat, tapi pertemanan yang tulus, yang memberi saya kekuatan baru. Perlahan, saya belajar bahwa pengorbanan bukan berarti kehilangan segalanya, tapi memilih mana yang pantas diperjuangkan. Tahun berganti, bisnis kecil saya berkembang, dan saya mulai merasa utuh. Konflik puncak datang saat Dika mengumumkan pertunangan dengan seorang perempuan dari keluarga yang diatur ayahnya. Dia menelepon saya malam itu, suaranya pecah, ini untuk keluarga, Rian. Tapi aku tidak pernah lupa kamu. Saya merasa sakit lagi, tapi kali ini tidak hancur, saya sudah belajar melepaskan. Saya pergi ke Bali lagi, bertemu Made dan komunitas, dan di sana saya sadar bahwa kebahagiaan bukan bergantung pada satu orang. Arya menjadi teman dekat, dan kami mulai menjalin hubungan pelan penuh pengertian, tanpa paksaan. Saya kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan, menghadapi masyarakat yang masih banyak menghakimi tapi juga semakin banyak yang mendukung. Saya bicara di acara publik pertama kali, bercerita tentang perjalanan saya, dan melihat mata banyak pemuda yang berbinar, mereka melihat harapan. Keluarga saya mulai menerima,
Ayah bahkan bertanya pelan tentang kehidupan saya sekarang. Sekarang, setelah 2 tahun sejak malam pesta yang mengubah segalanya, saya berdiri di pantai Bali yang sama, memeluk Arya sambil memandang sunset yang indah. Dika sudah menikah, tapi kami bertemu sebagai teman, saling mendoakan yang terbaik. Saya belajar bahwa pertumbuhan datang dari pilihan sulit, dari menghadapi rasa sakit dan bangkit lebih kuat. Keluarga, teman, masyarakat, semua punya peran, tapi yang terpenting adalah menjadi diri sendiri. Perjalanan ini mengajarkan saya tentang pengorbanan, tentang cinta yang tulus, tentang keberanian. Apakah keberanian mengungkapkan identitas diri selalu membawa kedamaian, atau terkadang pengorbanan demi keluarga adalah pilihan yang lebih bijak? Benarkah atau salah?